Yang terhormat Bapak Redi Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budiman 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam mengikuti acara untuk media pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafri Zardani Marwan dan saya Natasha Agustina selaku MC acara media pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan urutan peserta lomba yang akan maju terlebih dahulu dan menyampaikan peraturan yang harus dijalani oleh peserta. Urutan maju pertama peserta adalah 11-2, yang kedua dari 10-1, yang ketiga dari 10-3, yang keempat dari 11-4, yang kelima dari 11-3, yang keenam dari 10-4, yang ketujuh dari 11-1, dan yang ke-8 dari 10-2. Baik, selanjutnya saya akan membacakan peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh setiap peserta. 1. Setiap kelas wajib mengirimkan 5 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil karya media pembelajaran. Setiap orang perwakilan wajib mempresentasikan, dan untuk mempresentasikan media pembelajaran hanya cukup di meja masing-masing. Yang kedua, pada hari pelaksanaan, media pembelajaran sudah siap untuk dipresentasikan. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan membawa buku petunjuk, contekan, atau apapun. Jika ketahuan membawa contekan akan mendapatkan minus poin. Dan yang keempat, waktu mempresentasikan maksimal 10 menit dan minimal 5 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari urutan yang pertama, yaitu kelas 11-2. Baik, selanjutnya untuk kelas 10-1. Dipersilakan untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas 10-1 ingin mempresentasikan tentang piramida ekologi, yaitu piramida jumlah. Di sini ada pengertiannya. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya Zara Salsabila. Dan saya Reza Bintang Ali Saputra. Saya Valencia Adelia Diba. Saya Nurul Kasari. Saya Ridho Mulai. Oke, baik. Di sini ada pertama yaitu pengertian dari piramida jumlah. Apa sih pengertian dari piramida jumlah itu? Piramida jumlah itu adalah gambaran siklus ekologi yang berbentuk segitiga yang menunjukkan tiap jumlah makhluk hidup dan tiap tingkatan tropiknya. Dan di mana kita bisa melihat di sini ada topik pertama yang berisi produsen yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan konsumen kedua, yaitu pada konsumen pertama ya atau pada topik kedua. Lalu di sini ada konsumen kedua pada topik ketiga, dan terakhir ada konsumen ketiga pada topik keempat. Nah, bentuknya sendiri itu memiliki alasan tertentu. Digambarkan dengan piramida karena semakin ke atas maka akan semakin kecil atau mengerucut. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkatan tropiknya, maka jumlah organisme akan semakin menurun. Nah, di sini ada strukturnya sendiri dari tiap tropiknya. Yang pertama itu adalah produsen. Di sini kami menggunakan apel sebagai produsennya. Produsen itu biasanya diisi dengan tumbuhan-tumbuhan ya. Terus yang kedua ada ini konsumen pertama itu biasanya diisi sama herbivora. Ya, herbivora. Di sini kami menggunakan ulat sebagai konsumen pertamanya. Terus yang ketiga adalah konsumen kedua yang merupakan katak. Ini biasanya diisi oleh omnivora atau karnivora juga. Terus yang terakhir ada tropik keempat.
yang kita isi dengan ular. Biasanya trofi keempat ini diisi oleh karnivora yang kuat-kuat kayak elang segala macam gitu. Dan terakhir itu ada pengurai. Oke, lanjut. Kira-kira kenapa sih trofik yang bawah itu lebih besar daripada trofik yang atas? Jadi sesuai aturannya, kalau semisal tidak lebih besar yang bawahnya, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem, kepunahan, juga mengurangi banyaknya keanekaragaman hayati. Nah, untuk kesimpulannya, piramida jumlah dapat memahami tentang banyaknya tingkat pada trofiknya dan membantu kita untuk mengilustrasikan siklus ekologi. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau dari audiens sekalian. Dari Bapak Ibu Guru yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya udah bagus banget ini ya, menampilkan tentang segitiga piramida makanan. Ya. Nah, saya pengen nanya nih, kan itu kan ada yang bagian bawah kan produsen, terus di atasnya ada bulat, terus di atasnya lagi ada kodok, terus di atasnya ada ular. Nah itu tuh, ya saya mau nanya, gimana kalau misalnya kalau kodoknya itu tiba-tiba nggak ada? Kira-kira apa ularnya itu masih bisa hidup atau enggak? Kalau misalnya populasi kodoknya menurun, berarti populasi di atasnya juga ikutan menurun. Secara kan dia makan dia kan. Jadi saya nih, kodok kan makan katak nih. Kalau kataknya nggak ada, berarti ularnya juga ikutan nggak ada, gitu. Karena makanannya berkurang, jadi populasi ularnya juga ikut menurun. Ya, begitu Pak. Ya, terus kalau itu dampak lanjutannya itu kira-kira bakal terjadi apa tuh? Kalau misal populasi kodok turun, terus ularnya turun, kira-kira gimana? Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu, biasanya akan ada terjadi kepunahan. Lagi pula kalau adanya ketidakseimbangan ekosistem, itu bakalan terjadi bencana alam. Terus juga Jadi kalau misal populasi katak itu menurun, katak itu akan menjadi organisme yang langka. Dan juga organisme di atasnya itu akan turun karena berkurangnya sumber makanan. Nah, berbalik dengan yang di bawahnya yaitu ular, mereka akan bertambah semakin banyak karena tidak ada yang memakan mereka. Satu lagi, terus dampaknya kalau misalnya ularnya banyak bagi kehidupan sekitar itu apa? Kalau semisal ularnya bertambah, organisme yang ada di bawahnya itu akan semakin turun karena dengan banyaknya ular, pasti yang di bawahnya itu akan semakin diperlukan. Jadi berdampak juga pada pohon-pohon itu dan tanaman-tanaman itu turun. Ada lagi Pak? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 10-1 atas presentasi mengenai piramida makanan. Apa yang sudah dijelaskan tadi mengenai piramida makanan sedikitnya sudah dipahami mungkin oleh teman-teman. Yang ingin Ibu tanyakan, tadi kan Pak Hamdan menanyakan bagaimana jika tahapan di kodok ini dia punah gitu kan, tadi udah dijawab. Nah, bagaimana kalau Ibu bertanya apa solusi bagi kita sebagai manusia
untuk mempertahankan piramida ini, piramida dalam makanan ini harus tetap terjaga gitu kan. Kalau tadi kan makanan gimana kalau udah punah nih, nah Ibu apa hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga si piramida makanan ini tetap terjaga, tidak ada yang punah salah satunya, sehingga piramida ini berjalan dengan prosedurnya gitu. Apa hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia, itu yang pertama. Silahkan jawab dulu. Nah, untuk solusinya kita bisa adakan dengan budidaya. Misalnya kata udah punah dan populasinya tuh dikit, kita bisa adain budidaya itu kayak apa ya? Farming katak. Kita bikin terus mungkin kita kayak bikin kebijakan bersekata, kita kayak tetap menjaga habitatnya karena karena perilaku manusia itu kan bisa mencemari habitat kan, jadi bisa saja katak turun. Nah, oleh karena itu mungkin kita sebagai manusia tetap menjaga habitat hewan-hewan yang ada di lingkungan abiotik ini, di mana lingkungan abiotik sendiri itu sangat berpengaruh untuk kehidupan hewan-hewan seperti ini gitu. Dan di mana kita melakukannya seperti kita menjaga populasi tanaman, seperti kita melakukan penebangan pohon. Lalu juga kita tetap menjaga daun-daun atau tidak merusak daun-daun yang ada di tumbuhan. Karena jika daun di tumbuhan rusak, maka ulat akan kehilangan makanannya gitu. baik, segitu udah cukup Bu atau perlu? Oke, tadi kan jawabannya kita menjaga lingkungan ya. Nah, mungkin kesadaran di warga Indonesia ini terkhususnya gitu kan ya, kita melihat banyak hutan-hutan yang secara bebas ditebang dan segala macam, itu kan menjadi salah satu faktor utama bahwa si piramida makanan ini tidak berjalan dengan baik gitu kan, karena tadi salah satunya adalah kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Nah, mungkin kalian tahu sendiri di negara kita ini banyak hutan-hutan yang dijadikan menjadi perumahan, menjadi mall-mall gitu kan di kota ini. Nah, langkah kalian itu kan langkah sudah besarnya nih, mungkin langkah kecilnya kalian memberitahu kepada halayak yang lainnya untuk selalu menjaga tanaman. Tapi ketika kita sudah di lingkungan besar, apa pendapat kalian bagaimana seharusnya, mungkin itu kan harus lebih global lagi ya, gimana langkah-langkahnya agar hutan-hutan di sana tidak menjadi tidak menjadi ditebang secara liar gitu. Itu mungkin ruang lingkupnya yang lebih besar. Mungkin jawabannya yang lain mungkin bisa menjawab. Boleh kalau misalkan mau berdiskusi dengan kelompoknya dulu, silahkan. Baik, kami izin berdiskusi dulu ya Ibu. Mungkin kira-kira 1 menit. Terima kasih. Baik, jadi dari hasil diskusi kami, kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas. Kan ada nih yang namanya sosial media, di mana sosial media itu berpengaruh untuk mengedukasi masyarakat. Kan bisa kan? Kita bisa bikin konten tentang ayo jaga hutan, atau yang sering dibicarakan sekarang nih, Raja Ampat gitu, yang kata tambang nikel. Seperti itu Bu. Terus juga saya pernah lihat salah satu konten kreator gitu, dia ngajak masyarakat buat nanam 1000 pohon di satu tempat gitu. Ada juga Pandawara, dia tuh mengajak masyarakat buat membersihkan sampah-sampah
yang berserakan. Jadi itu salah satu, salah tiga dari upaya-upaya kita untuk menjaga lingkungan agar piramida ini tetap berjalan. Baik, mungkin itu saja sudah cukup. Baik, karena sudah cukup maka akan kami tutup untuk sesi tanya jawabnya. Kata-kata dari saya, meskipun piramida kita tidak serius, ilmu yang kita berikan sangat serius. Terima kasih. Maaf untuk salah kata dan kalimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelas 10-3 saya presentasi. Karena 10-3 tidak bisa hadir, maka selanjutnya akan dari 11-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari 11-4 akan menampilkan sebuah simulasi gempa pada kalian semua. Pertama-tama kami akan memberikan pengertian dari sebuah gempa. Perkenalkan, kami 11-4 beranggotakan saya Hoti Badar Tambunan, Saya Dania Christian. Saya Alang Mulya Rizky. Saya Nazla Ramadhani. Saya Safa Naura. Berikut penjelasan mengenai gempa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gempa. Gempa adalah getaran tanah yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau runtuhan. Nah, gempa ini bisa terjadi secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan kerusakan pemukiman warga, kerusakan gedung-gedung tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Baik, berikutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. Yang pertama ada pergerakan lempeng seperti adanya gesekan dan tekanan dari lempeng tektonik, kemudian ada aktivitas vulkanik terjadi karena adanya ledakan magma, kemudian letusan gunung berapi, kemudian ada tumbukan meteor karena terjadinya meteor jatuh ke bumi. Kemudian ada aktivitas manusia seperti pengeboman, penambangan, terus ada seperti pembangunan besar. Kemudian yang terakhir ada dari alamnya sendiri seperti tanah longsor, runtuhan goa, kemudian seperti adanya pergeseran dari dalam. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Daniel. Sebelum saya menjelaskan dampak-dampak dari gempa, izinkan kami melakukan simulasi gempa yang ada di depan ini. Dampak negatif dari gempa itu yang pertama bisa menyebabkan tanah longsor, terus bisa tsunami, keruntuhan-keruntuhan seperti ini, dan dapat mengurangi perkembangan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Dampak positifnya adalah masyarakat-masyarakat akan menjadi solidaritas, dapat membangun rumah atau gedung sesuai standar agar tidak hancur saat gempa terjadi. Terus ada kemajuan teknologi supaya tahu akan terjadi gempa ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elang. Saya akan menjelaskan 3 tahap pasca terjadinya gempa. Yang pertama, pasca sebelum terjadinya gempa. Yang pertama, pasca sebelum terjadinya gempa ialah melakukan edukasi dan simulasi bencana kepada masyarakat sekitar. Yang kedua adalah melakukan persiapan tas darurat, alat-alat perlengkapan darurat. Yang ketiga adalah membangun atau merenov
alat-alat peredam gempa. Yang kedua ada pasca terjadi gempa. Yang pertama akan terjadinya getaran dari ringan hingga getaran sangat kuat. Yang kedua ada terjadinya barang-barang akan berjatuhan dan bangunan-bangunan akan roboh. Yang ketiga akan terjadinya potensi bencana alam lainnya, seperti jika terjadi getaran di bawah laut akan terjadinya tsunami. Jika terjadi di daerah dataran tinggi akan terjadinya tanah longsor. Yang ketiga ada pasca setelah gempa. Pasca setelah gempa ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap lingkungan-lingkungan yang terdampak gempa. Yang kedua dapat menangani dan mengobati korban-korban luka ataupun trauma pasca gempa. Yang ketiga rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan-bangunan dan wilayah-wilayah yang terkena gempa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Odi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dinamo untuk simulasi gempa yang kami lakukan. Pertama-tama kami menggunakan baterai sebagai sumber energi, lalu sumber energi tersebut kami sambungkan kepada saklar menggunakan kabel, lalu dari saklar kami menggunakan dinamo, yang dimana dinamo tersebut kami beri pemberat agar dapat menghasilkan energi kepada gabus yang kami gunakan sebagai alas untuk menaruh bangunan-bangunan, sehingga dinamo tersebut menghasilkan energi getaran kepada gabus-gabus tersebut, sehingga getaran tersebut dapat menghasilkan simulasi gempa ringan yang kami ciptakan. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, makasih sebelumnya ya. Tadi udah dijelasin tentang simulasi gempa ya. Saya mau nanya, contoh sederhananya, kalau misalnya di sini tiba-tiba ada gempa, hal apa yang harus dilakuin gitu? Ya, itu satu. Yang kedua, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara pemerintah itu merehabilitasi setelah terjadinya ada bencana gempa? Ya. Saya izin menjawab pertanyaan Pak Hamdan. Yang pertama, bagaimana jika di sini terjadi gempa? Yang pertama, usahakan para siswa, guru dan karyawan-karyawan Budi Warma jangan panik dan segera mencari tempat berlindung yang dapat melindungi diri. Contohnya seperti di bawah meja dan apapun yang dapat melindungi bagian kepala hingga bagian badan agar tidak terkena reruntuhan bangunan. Yang kedua, dapat dilakukan segera mencari lapangan terbuka yang sangat jauh atau sangat terhindar dari bangunan-bangunan yang riskan roboh. Yang ketiga, segera kumpulkan cari teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pemerintah melakukan rekonstruksi? Yang pertama adalah pemerintah akan gempa. Yang kedua, pemerintah akan melakukan pencarian korban-korban dan hal-hal yang dapat diselamatkan. Yang ketiga, pemerintah akan mengevakuasi para korban-korban ke tempat yang lebih aman. Yang keempat, baru pemerintah akan membangun ulang kembali atau membetulkan semua wilayah atau bangunan-bangunan yang terdampak. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin masukan dari Ibu dulu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya mengenai simulasi gempa bumi. Ibu mau nanya, itu untuk alasnya itu, alas rumahnya itu dari apa ya? Alas rumahnya ini ada yang warna coklat kami umpamakan sebagai tanah, yaitu gabus. Lalu untuk di bawah rumahnya ini, agar seperti kita tahu rumah tidak langsung nyatu dengan tanah, kami beri alas menggunakan karton hitam. Apa karton? Oh, yang bawahnya tangganya itu karton. Iya. Ini alasnya bukan papan tapi gabus. Busa. Styrofoam ya. Iya, styrofoam. Oke. Karena memang terlihat dari sebelum simulasi gempa itu tengahnya memang sudah
agak turun ya. Mungkin karena di tengahnya itu ada alat kipas ya. Dia menggunakan apa sih, kipas apa sih? Dinamo. Oh, dinamo. Yang muternya itu dari bahan apa itu? Dinamo. Oh, pemberatan kita pakai ada kardus yang kita sambungkan dengan baut dan juga ada yang kita lilit menggunakan kawat. Oh, berarti yang muter itu dia Pistonnya. Coba Ibu boleh ke sana nggak? Pengen lihat dulu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan ya. Oke, di negara Indonesia ini memang sering terjadi gempa, dan kalaupun gempa itu magnitudonya kecil, tapi banyak biasanya daerah-daerah yang mungkin seperti terlihat pasca gempanya itu adalah gempa yang besar gitu. Sedangkan kita tahu mungkin di negara lain walaupun gempanya itu besar, tapi dia dampaknya itu sedikit ya. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan negara Jepang ya. Jepang itu adalah banyak bangunan yang tahan atau anti gempa. Nah, apa perbedaannya, mengapa di negara sana itu bisa ketika gempa itu lebih besar pun dampaknya atau pasca kejadian gempa itu tidak separah yang kita alami gitu. Banyak yang kita alami gempa bertektoniknya rendah, tapi setelah kejadiannya banyak korban-korban jiwa, rumah-rumah yang hancur gitu. Itu kenapa gitu? Itu dulu deh, silahkan jawab dulu. Saya izin menjawab pertanyaan Bulai. Kenapa Jepang bisa lebih dikit dampaknya? Karena di negara Jepang itu terdapat alat-alat yang dapat merendam gempa. Contohnya seperti isolasi beredar dan alat penahan dan meredam gempa. Kalau di Indonesia sendiri, alat-alat seperti itu belum terlalu familiar di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang hal-hal yang dapat meringankan gempa ini. Lalu di Jepang sendiri, perbedaannya negara Jepang, bangunan-bangunannya dibangun memang khusus dapat menahan gempa, karena konstruksi bangunannya sendiri di daerah Jepang itu memang sengaja didesain tahan terhadap gempa. Sedangkan di Indonesia, bangunan-bangunan ini banyak yang dibikin hanya sekedar untuk bagus semata tanpa memikirkan efek panjang jika terjadinya potensi bencana alam. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Izin menambahkan, Bu. Lalu Indonesia pula kita berada di letak cincin api, yang dimana Indonesia itu merupakan daerah yang rawan dengan gempa. Yang saya pernah melihat di suatu informasi bahwa bisa terjadi 4 kali sehari dalam negara Indonesia gempa tersebut. Meskipun itu dengan skala Richter yang rendah ataupun tinggi, namun Indonesia dapat mengalami 4 kali sehari gempa di negara Indonesia. Dan juga seperti yang kita tahu, Indonesia ini adalah negara yang berkembang, dan di Jepang itu adalah negara yang maju. Jadi perbedaan teknologi dari Indonesia dan Jepang sangatlah berbeda. Dan juga kesadaran warga yang seperti dibilang Elang tadi juga sangat memengaruhi faktor mengenai pembangunan gempa, yaitu bangunan yang anti gempa dan bangunan yang hanya terlihat bagus semata namun tidak dapat menahan gempa tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Kita kan tidak tahu nih ke depannya kalian mungkin akan menjadi seorang yang bisa memberikan dampak positif, atau misalkan kalian menjadi presiden, kita tidak tahu ya kan ke depannya seperti apa. Apa upaya kalian nih di kelompok 11.4 ini ketika kalian menjadi atasan atau pemerintahan yang bisa membuat peraturan ya, terkhususnya untuk mungkin fokus di tadi yang kata Hodi, negara Indonesia itu ada yang mungkin kalian bisa mencetuskan mengurangi
hal-hal yang mengenai gempa ini, apa upaya-upayanya? Izin menjawab, Bu. Mungkin kalau misalnya saya bisa mencetuskan beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengurangi gempa. Mungkin yang pertama saya akan mengurangi kegiatan seperti penambangan. Seperti yang mungkin yang lagi viralnya itu kayak yang di Raja Ampat. Terus seperti kayak mengurangi kegiatan ledakan, pengeboman, kemudian kegiatan seperti pembangunan-pembangunan besar yang marak terjadi. Itu aja. Lalu jika saya bisa mencetuskan, yang saya bisa lakukan adalah saya akan menanamkan edukasi dan simulasi terhadap masyarakat-masyarakat akan terjadinya potensi bencana alam gempa. Lalu saya akan mensupport dengan memberikan salah satu alat, contohnya alat penahan gempa kepada setiap bangunan-bangunan yang riskan akan roboh jika terjadinya gempa. Lalu saya akan memberikan suatu bantuan jika memang daerah atau wilayah tersebut riskan terjadinya gempa. Contoh bantuannya ialah kami akan sediakan posko-posko yang mungkin akan berguna jika terjadinya gempa. Lalu saya akan juga memberikan suatu contoh bangunan atau edukasi tentang bagaimana cara membangun bangunan yang dapat menahan gempa tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saran aja, ini kan alat peraga ini bisa ditampilkan ya, atau nanti setelah ini ada untuk tempat penyimpanan nggak? Untuk alat penyimpanan biasanya kan memang ini alat peraga ini disimpan ya. Kalau misalkan alasnya itu kan tadi dari styrofoam ya, kan kalau misalkan kita diangkat. Oh, itu kami udah siapin. Oh udah ada. Iya, takutnya kan kalau misalkan styrofoam diangkat, ditaruh, takutnya pecah. Berarti nanti gantinya untuk alasnya apa? Enggak, nanti kita taruh, kita udah nyiapin papan buat kita tuh biar bisa ngangkat ininya, Bu. Oh gitu, berarti nanti ditaruhnya dengan papannya. Oke, itu aja sih. Mungkin tadi kelupaan dari kelas yang kelompok pertama kelas berapa? 1 ya. Mungkin nanti untuk penyimpanannya Ibu sarankan untuk dilapisi oleh plastik ya. Jadi biar nanti kalian kan udah capek nih buatnya, udah effort banget buatnya, tapi ketika sudah penampilan ternyata dibuang begitu saja ya. Maksud Ibu ini kan edukasi ya. Nanti kan untuk kelas kelas yang selanjutnya juga kan bisa melihat oh ternyata ini gitu. Jadi minta tolong nanti setelah ini mungkin kasih plastik serapi mungkin, jadi biar terlihatnya rapi ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11-3. Di sini kami membuat media pembelajaran, yaitu membuat listrik dengan kincir air. Oke, selanjutnya perkenalan dulu. Nama saya Tiara Putri Syahnia. Nama saya India Aulia. Nama saya Muhammad Solih. Nama saya Al-Musyad Bizen. Dan nama saya adalah Bimo Fitrianto, biasa dipanggil Bimo. Oke, selanjutnya itu kita akan menjelaskan dulu alat-alat dan bahan-bahannya. Oke, yang pertama ada kaleng. Kaleng ini berfungsi sebagai wadah air untuk mengalirkan dari kaleng ke baling-baling. Yang kedua ada selang kecil berfungsi untuk mengalirkan air dari kaleng ke baling-baling, dan diameter kecil ini berguna untuk mengatur tekanan aliran air supaya dapat memutarkan baling-baling tersebut. Nah, selanjutnya ini kita ada kincir air ini. Komponen utama yang untuk berputar menggunakan sistem air itu, dan untuk menghasilkan energi gerak.
Yang keempat ada generator mini. Ini berporos pada baling-baling, yaitu mengubah energi gerak dari baling-baling menjadi energi listrik. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kincir air ini bekerja. Boleh dilepas, Kolbi? Nah, baik. Bagaimana media pembelajaran dari kelas kita, yakni berkaitan dengan kincir air ini bekerja, yakni energi yang dihasilkan menggunakan energi potensial yang berasal dari air yang ditampung dari kaleng itu sendiri. Dan bagaimana mekanisme itu bekerja. Jadi air yang ditampung ini kemudian dialirkan ke baling-balingnya ini melalui selang yang terdapat di sini. Kemudian air yang mengalir ini memberikan sebuah dorongan kepada baling-baling kincir air yang nantinya akan memutar generator yang terdapat di baling-baling sini. Nah, generator ini menghasilkan listrik yang nantinya dialirkan ke lampu ini dan juga ke dalam pompa ini. Dan fungsi lampu di sini yakni adalah sebuah indikator bahwa listrik yang dihasilkan dari generator ini bekerja. Kemudian selain itu listrik ini dihasilkan dari pompa, kemudian dari pompa ini menyedot airnya dan juga kembali ke atas. Dan siklus ini menciptakan sebuah energi listrik yang berputar yang tidak habis-habis gitu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan korelasi kincir air ini dengan dunia nyata. Mekanisme yang kita gunakan dalam media pembelajaran ini sangat-sangat mirip dengan prinsip kerja PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dalam PLTA, air yang dalam bendungan ini masuk ke pipa besar yang kemudian akan memutar turbin. Turbin ini yang akan menggerakkan generator sehingga generator tersebut menghasilkan arus listrik. Nah, selanjutnya kalau dalam media pembelajaran yang kita buat ini sama-sama memiliki prinsip dan mekanisme yang sama, yaitu air yang di sini itu sebagai sumber energi utama yang akan dimanfaatkan melalui pergerakan alirannya. Perbedaan utama di antara PLTA dan media pembelajaran yang sudah kita buat ini yaitu dalam PLTA, air yang sudah digunakan itu akan mengalir kembali ke sungai atau aliran lainnya. Sedangkan dalam media pembelajaran yang sudah kita buat itu airnya tidak akan habis karena di situ siklusnya berulang-ulang kali, sehingga dapat mempermudah pengamatan dan pembelajaran. Nah, dengan demikian alat ini sangat sederhana dan efektif dalam pembelajaran kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran kincir air sederhana ini efektif untuk mengenalkan konsep konversi dari energi terbarukan, khususnya dari energi potensial air menjadi energi listrik. Melalui aliran air yang memutar baling-baling dan menggerakkan generator mini, alat ini mampu menghasilkan energi listrik yang ditunjukkan dengan nyalanya lampu LED. Adanya sistem sirkulasi tertutup dengan pompa air memperlihatkan bagaimana proses ini berlangsung secara berulang. Secara keseluruhan, media pembelajaran ini menjadi representasi sederhana dari prinsip kerja PLTA dan membantu peserta didik memahami keterkaitan antara teori dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Apakah ada pertanyaan? Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 11.3 untuk pemaparan mengenai kincir ya, kincir air gitu. Ibu apresiasi untuk pemaparannya. Yang ingin Ibu tanyakan adalah, kan tadi itu berputar nih kincirnya, ya kan? Apakah kita bisa menghitung perputaran dari kincir ini dengan yang aliran air gitu? Mungkin masuknya ke ilmu fisika ya, Bu Devi ya, gitu. Apakah bisa dihitung, lalu mungkin aliran airnya itu lebih kencang? Apakah saling berkaitan dengan
lampu ya dengan sinar yang dihasilkan, apakah perhitungannya seperti apa gitu? Itu aja dulu yang pertama, silakan. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari bola itu sendiri, perputaran yang dimaksud itu misalnya dalam 1 menit kincir airnya itu dapat berputar berapa kali ya? Nah, baik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan menggunakan alat yang generator yang ini yang emang tadi dijelaskan oleh Hawi, yang mungkin saya perjelas kembali bahwa kalau misalnya ini saya agak ke depan ya biar lebih jelas. Maaf, nah, di sini kalau misalnya generator ini berputar secara kencang, maka lampu yang dihasilkan tuh tidak berputar. Dan apabila ini berdua, nah, jadi nyalanya itu emang berkaitan sama putarannya itu. Nah, dari contoh sederhana ini, jelas kalau misalnya di kincir airnya itu sendiri, banyak atau tidaknya ditentukan oleh derasnya aliran yang emang mengalir. Nah, kalau misalnya aliran sungai yang benar-benar, ini kalau misalnya kita menjelaskan dalam contoh konteks nyatanya itu sendiri ya, apabila alirannya kurang deras, ya sudah pasti bahwa listrik yang dihasilkan juga sangat-sangat kecil berbanding terbalik ketika pemasangan PLTA ini, kincir air ini sendiri dilaksanakan di sungai-sungai yang terdapat di Indonesia yang memang memiliki aliran yang cukup deras. Misalnya yang terdapat di Sumatera Utara, yakni terdapat Sungai Asahan. Kemudian yang di Aceh ada Sungai Alas, dan ketiga yang dari Bali Sungai Ayung, Sungai Ayung. Nah, itulah mengapa di daerah-daerah aliran deras itu banyak sekali kincir air yang memang fungsinya menghasilkan listrik yang nantinya disimpan di pusat pusat pembangkit listrik yang nantinya dapat didistribusikan kepada masyarakat. Nah, mohon maaf Bu untuk pertanyaan kedua. Oke, untuk selanjutnya. Kan ada, kalau kincir air ini kan dibuat oleh sendiri ya, beda dengan mesin yang lainnya ya. Apa kelebihan dan kekurangan antara kincir air yang mungkin di daerah-daerah dibuat dengan sumber energi lainnya? Keunggulan dan kekurangannya kincir air dengan sumber energi yang lainnya. Yang lain coba bisa yang lain? Mungkin saya akan jawab dulu, kemudian teman-teman saya lain akan menambahkan. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pembangkit listrik seperti kincir air itu sendiri dengan pembangkit listrik dari yang memang dihasilkan dari tenaga lain. Misalnya yang dari kincir air itu sendiri, kelebihannya yakni terletak pada ini menyesuaikan dengan cuaca yang terdapat di Indonesia. Kan kita tahu bahwa air yang itu kan berasal kalau misalnya di dalam siklus hidrologi, di mana air itu mengalir dari hulu ke di mana hulunya itu memang benar-benar penghasil air itu sendiri, dan juga selain itu yang membuat aliran itu deras, yakni dalam misalnya di sungai itu emang volumenya airnya tinggi gara-gara mendapatkan pendistribusian air dari daerah lain, misalnya karena banjir atau apa, misalnya banjir di Jakarta kan biasanya kiriman dari Bogor. Nah, misalnya itu. Nah, kalau misalnya di cuaca-cuaca yang emang benar-benar lagi gak nentu, misalnya ekstrim gitu, sehingga kita mendapatkan sumber aliran air yang besar, maka disitulah kelebihannya, yakni terletak pada cuaca. Nah, kalau kekurangannya apa? Kekurangannya yakni adalah pada saat ketika pembangkit listrik tenaga air itu sendiri dibangun di aliran yang benar-benar alirannya itu menyesuaikan musim, itu kekurangannya. Nah, makanya kenapa pembangkit listrik tenaga air ini sangat-sangat relevansi sekali, sangat-sangat menguntungkan sekali bagi tempat-tempat yang memang secara aliran sungainya itu benar-benar bergerak dan sehingga mendorong turbin kincir air ini yang memang terintegrasi dengan generator ini benar-benar konsisten. Paling-paling kurang atau lebihnya itu perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, kekurangannya tadi kalau misalnya kelebihan itu terletak di mesinnya kalau misalnya ini, dan bagaimana perbandingannya kalau misalnya dengan pembangkit listrik tenaga yang lain, misalnya tenaga surya, ya jelas lah bagaimana tenaga surya itu dihasilkan dari sinar matahari, paparan sinar matahari, radiasi matahari, kemudian energi panasnya itu diubah oleh alatnya itu sendiri, pengubah dari panas ke listriknya baru dialirin. Dan memang terletaknya itu dari bagaimana pembangkit listrik itu dihasilkan. Kalau misalnya PLTA itu sendiri kan dari aliran air, pembangkit listrik tenaga surya kan dari sinar matahari, habis itu ada geotermal yang emang memanfaatkan panas bumi, habis itu dan lain-lain, misalnya ya dari bioenergi yang memang berasal dari tumbuhan, dan masih banyak lagi.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Bimo, kalau misalnya kekurangan dari kincir air ini terletak dari cuaca dan pembuatan dari alirannya. Misalnya daerah-daerah tersebut membuat kincir air tersebut tuh di sungai yang jarang hujan dan kering gitu. Nah, di situ tuh kincir ini mungkin jarang berfungsi di situ karena harus menyesuaikan cuaca dari hujannya. Karena kalau misalnya di daerah tersebut nggak hujan atau aliran yang nggak deras, nah di sini ini kincir air kan nggak berfungsi, atau mungkin dia berfungsi tapi nggak menghasilkan arus listrik yang tinggi gitu yang. Baik Bu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Pak Aman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya nih, kan tadi kan udah menerangin tentang pembangkit listrik tenaga selain dari batu bara ya. Nah sebenarnya itu kan ada banyak tuh ya, ada dari selain dari kincir ini kira-kira ada apa lagi? Ada matahari, ada kipas kan ya. Nah yang saya mau tanyakan ini kayak gini kan sebenarnya kan udah teknologi yang udah dibuat dari lama ya. Nah kenapa dari segi pemerintah sendiri pun nggak melirik teknologi ini gitu? Yang padahal sebenarnya di Indonesia itu sendiri kan banyak tuh sungai-sungai yang bisa dimanfaatkan, atau tenaga angin yang bisa dimanfaatkan, atau sumber daya matahari yang bisa dimanfaatkan. Kenapa dari pemerintah sendiri pun nggak melirik buat rakyatnya itu pakai sumber listrik yang mandiri? Kenapa harus pakai PLN? Kenapa harus pakai batu bara yang kita ketahui itu merusak alam? Ya. Alwi jawab, Alwi. Baik, terima kasih Pak Hamdan atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut sangat-sangat strategis sekali. Apabila kalau misalnya kita lihat dari pembangkit listrik yang emang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia itu sendiri, memang banyak sekali. Namun kalau misalnya Bapak tadi menerangkan dan menyebutkan bahwa belum ada, kalau misalnya belum ada, itu berarti artinya pemerintah belum adanya merealisasikan proyek tersebut. Nah, kalau misalnya dari segi pemerintah itu sendiri itu kayak gimana? Pastinya pembangunan ini membutuhkan sebuah dana. Misalnya pemerintah ini mau membangun ini menggunakan dana dari mana? APBN, APBD kan? Nah, seperti yang kita tahu, pasti pemerintah itu menggunakan APBN itu tidak secara sembarangan. Meskipun proyeknya dibilang strategis, itu tapi menyesuaikan dengan kepentingan pemerintah itu sendiri. Misalnya, kalau misalnya dari pemerintah sekarang, yakni yang bisa dilihat di pojok kiri yang samping burung Garuda itu sendiri kan presiden kita, sedangkan kan wakil presiden kita di Pak Prabowo itu sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa ya mungkin secara pengetahuan semua pemerintah pasti mengerti akan hal itu, tapi yang menjadi pertanyaannya mau nggak dia melaksanakannya, dan kalau misalnya mau duitnya dari mana? Nah kalau misalnya di Indonesia itu sendiri, kalau misalnya di zaman sekarang ya itu bagi akademis dari kampus atau sekolah mungkin bisa saja mengedukasi kepada pemerintah atau mungkin memberikan sebuah saran yang sangat-sangat baik sekali kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat merealisasikan pembangkit listrik yang memang sudah disarankan oleh siswa maupun mahasiswa atau mungkin akademis yang lainnya. Nah cuman ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni memang berkaitan dengan prioritas itu sendiri. Mau pengalokasian APBN atau mungkin APBD-nya itu mau diprioritasin, mau disalurin, mau didistribusiin kemana? Kalau misalnya sekarang itu kita benar-benar darurat sekali, makanya beberapa bulan yang lalu kita sempat mendengar bahwa efisiensi anggaran ya, emang anggaran tersebut dialokasikan kepada Danantara. Nah kalau misalnya tidak ada alokasi tersebut, maka itu tergantung dari pemerintahnya itu sendiri dan dari menterinya itu sendiri mau disalurkan kemana, dan proyek-proyek apa yang benar-benar strategis yang emang sangat-sangat bermanfaat sekali khususnya bagi keberlanjutan negara Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu sendiri kan sekarang emang dari visinya Pak Prabowo itu sendiri kan emang ingin mendongkrak dan emang ingin mempercepat generasi emas 2045 itu supaya semakin cepat kan, makanya pertumbuhan ekonominya itu didorong menggunakan Danantara, sehingga dari Danantara itu sendiri yang emang disalurkan kepada perusahaan-perusahaan TBK itu yang nantinya dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah disalurkan itu mendapatkan sebuah dividen yang nantinya menjadi sebuah cash flow itu arus kas ya teman-teman, bagi yang belum tahu cash flow kepada Danantara, sehingga mau tidak mau dananya itu akan menggabung seperti bagaimana prinsip investasi itu sendiri. Baik, sebelum itu saya
menjelaskan pengertian dari siklus batuan itu sendiri. Siklus batuan adalah proses berkelanjutan di mana batuan di seluruh dunia itu mengalami perubahan dari satu jenis ke jenis lainnya. Nah, proses ini itu melibatkan pembentukan, penghancuran, dan pembentukan kembali batuan melalui berbagai proses geologis. Nah, untuk batuan itu terdapat 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada batuan beku, yang kedua itu ada batuan sedimen, dan yang ketiga terakhir itu ada batuan metamorf. Oke, sebelum ke prosesnya, saya akan memberitahu beberapa faktor kenapa siklus bebatuan ini bisa terjadi ya. Jadi pertama-tama ada siklus internal dan eksternal, yaitu biasanya dikenal sebagai endogen dan eksogen. Nah, siklus bebatuan endogen ini biasanya itu berasal dari dalam permukaan bumi, kayak dari suhu, tekanan, gerakan tektonik, ya gitu. Terus untuk kekuatan dari eksogennya adalah misalnya dari matahari, angin, udara, sama air. Baik, saya akan memberikan penjelasan selanjutnya buat teman saya. Baik, selanjutnya ada batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk akibat proses pendinginan atau pembekuan magma. Jadi kalau magma yang panas banget itu mengalami proses pendinginan atau pembekuan, maka ia akan berubah menjadi batuan beku. Secara umum, batuan beku terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam terbentuk ketika magma mengalami proses pendinginan, baik di dalam ataupun di dekat dapur magma. Selanjutnya ada batuan beku korok atau gam. Batuan beku jenis ini terbentuk di sela-sela atau di celah-celah lapisan batuan tepat di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir ada batuan beku luar. Batuan beku luar terbentuk ketika gunung api mengeluarkan lava dan lava tersebut mengalami proses pendinginan secara cepat di atas permukaan bumi. Lalu batuan beku itu akan terpapar di permukaan bumi. Lalu batuan beku itu sendiri akan tersangkut oleh erosi. Lalu batuan beku itu akan mengumpul atau mengendap di permukaan bumi atau di lengkungan bumi. Nah, untuk sedimen, batuan sedimen itu akan mengumpul dan ditekan oleh yang namanya kompaksi. Nah, habis itu setelah itu akan diratakan kembali oleh mineral yang namanya sementasi. Untuk ini bisa dinamakan dengan litifikasi, akan menghasilkan batuan sementasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih terbentuknya batuan metamorf. Sebelumnya batuan metamorf itu terbagi menjadi 2, yaitu batuan beku dan sedimen. Nah, batuan ini akan berubah menjadi batuan metamorf apabila terkena atau terpapar panas yang sangat ekstrim, suhu yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi, serta fluida kimia aktif dalam bumi tanpa meleleh. Nah, dalam geografi pada materi ini ada yang namanya peleburan atau istilahnya magmatisme. Magmatisme itu sendiri menyatakan bahwa batuan metamorf atau batuan lain akan meleleh jika terpapar panas terus-terusan hingga melewati batasnya. Nah, batuan ini akan meleleh menjadi sebuah magma dan memulai siklus yang baru. Oke, untuk ini saya akan menjelaskan beberapa jalur alternatif yang bisa terjadi ya. Salah satunya itu adalah Nah, batuan beku bisa menjadi batuan metamorf jika dia mengalami suhu yang sangat keras, sangat panas dan tekanannya yang sangat keras. Nanti dia bisa berubah menjadi batuan metamorf. Terus batuan metamorf juga bisa menjadi sedimentasi jika dia belum selesai mengalami proses dari tekanan yang sangat kuat dan panas ini. Dia akan terangkat dan lalu mengalami sedimentasi dan mengubah batuan metamorf ini menjadi batu sedimen. Nah, selain itu batuan sedimentasi pun juga bisa meleleh sehingga dia tidak melakukan siklus bebatuannya lagi, dan lalu dia akan kembali menjadi magma jika dia mengalami suhu yang sangat kuat di bagian dalam yang dekat magmanya ya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, secara singkatnya
Siklus bebatuan itu adalah tarian tanpa henti dari bumi yang disupport oleh kekuatan dalam dan luar bumi kita. Selesai penjelasannya. Yang mau bertanya? Ini dari teman-temannya ini ada yang mau bertanya? Oke, audiens, tidak ada yang mau bertanya, audiens? Audiensnya nggak seru nih. Ayo dong, keluarkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, ayo. Ayo silakan. Ibu Sapri nih, spesial. Perkenalkan, nama saya Sepridina dari 103. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika tidak ada proses siklus batuan di bumi ini? Makasih. Oke, silakan dijawab. Atau mau diskusi dulu? Oke, saya akan menjawabnya. Sepertinya nggak mungkin ya, soalnya bebatuan itu kan dari buminya sendiri. Jika tidak ada siklus bebatuan ya buminya nggak ada. Terima kasih. Mungkin dari yang lainnya jawabnya mau jawab. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya ya, ini kan jadi proses pembuatan, proses siklus batu. Nah, di situ kan ada miniatur apa itu? Gunung ya? Miniatur gunung. Ya, saya pengen nanya tuh, ya, ada apinya ya. Nah, kalau misalnya gunung itu sendiri kan pernah ini tuh, katanya gunung itu tumbuh gede sampai akhirnya gunung itu kan yang seperti yang kita lihat ya. Bahkan ada gunung itu yang ada di laut ya. Proses dari besarnya gunung itu sendiri disebabkan oleh tadi dorongan apa? Letusan gunung yang membuat magmanya itu tertumpuk-tumpuk dan mengeras terus. Iya, magmanya itu tertumpuk di keras terus ya. Nah, magma itu kan api. Coba jelasin kalau misalnya gunung itu yang ada di lautan, kira-kira gimana tuh? Apakah prosesnya itu sama atau gimana? Gitu. Kan yang kita ketahui api itu kan nggak bisa ada di dalam air. Kenapa ada gunung di dalam lautan tuh? Ya, terima kasih. Saya mohon semenit ya untuk berdiskusi sebentar dengan kelompok saya. Ada yang mau ditanya nggak nih sekalian? Dinda? Ya, mau nanya? Agung? Menjawab Pangdan. Jadi kenapa di laut itu terbentuk sebuah gunung ya? Dalam laut. Kenapa dalam laut tuh bisa terbentuk gunung seperti ini? Dikarenakan lava yang keluar dari laut atau magma yang keluar dari laut, ya, akan mengeras. Itu prosesnya sangat cepat dikarenakan suhu yang berada dalam air atau tekanan dalam air itu menyebabkan magma cepat mengeras dan menjadi sebuah tumpukan gunung. Berarti prosesnya itu kurang lebih sama kayak gunung di daratan. Ya, tapi lebih cepat. Oh iya.
Ada pertanyaan lagi? Oke, tadi pertanyaan dari Pak Hudan mengenai adanya gunung di lautan. Oke, pertanyaan untuk ibu dari ibu, apakah siklus batuan ini ya, pembentuknya batuan ini sangat berpengaruh pada kehidupan lingkungan? Contohnya kalau sangat berpengaruh, apa contoh dampaknya? Oke, untuk pertanyaan ibu saya jawab ya. Untuk sebenarnya contohnya ada banyak, kayak misalnya ada seperti ketika kita mau membuat bangunan itu kan menggunakan batu pasir yang diubah jadi semen. Terus salah satu maksudnya contoh lainnya lagi itu kayak dia membuat lingkungan untuk hewan menghabitat ya, seperti sungai-sungai yang polanya itu berbagai macam, ada pola dendritik, ada pola trellis. Itu karena dari proses siklus bebatuan ini yang menyebabkan bebatuan itu di seluruh permukaan bumi. Oke. Ada yang membahas tentang ini kan kayak ada batuan kayak batuan sedimen, terus batuan metamorf itu kan biasanya ada yang dibuat kayak jadi keramik rumah, terus kalau nggak tembok rumah gitu buat hiasan-hiasan, furniture, nah itu juga bermanfaat bagi manusia. Dan mungkin untuk selanjutnya Ibu ingin memberikan tambahan mengenai alat peraga ini. Mungkin Ibu lihat dari sini itu yang putih itu apa tuh? Panah ya. Ini yang bawah. Nah itu mungkin bisa lebih lebih rapi lagi gitu ya, karena memang tahapannya Ibu bingung nih dari mana ke mana, makanya harus maju dulu, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Mungkin nanti tampilan bisa direvisi ya, nanti ini akan disimpan alat peraga ini, jadi sehingga orang yang melihat ini lebih tertarik lagi untuk melihat alat peraga ini. Karena kalau misalkan dilihat dari sini, dari sini aja Ibu nih, itu sudah tidak terlihat dari tulisannya. Itu tulisannya apa tuh, yang magma ya kan, terus apa lagi? Batuan metamorf, batuan sedimen. Nah itu, terus ada batuan beku juga gitu kan. Nah itu mungkin bisa nanti setelah ini, itu kan Bu Devi, nanti ini alat peraga ini akan disimpan di mana ya kira-kira? Nah itu kan nanti akan disimpan di lab nih. Mungkin tata kayak tadi yang ini Ibu minta untuk dilapisi oleh plastik. Nah yang ini bagaimana caranya? Itu kan masih kelihatan tuh kardus Indominya masih terlihat gitu kan dari sampingnya gitu. Jadi sebelum nanti disimpan di lab itu lebih dirapihkan kembali, mungkin tampilannya agak diperjelas lagi warnanya atau seperti apa. Mungkin itu tambahannya aja gitu. Oke, terima kasih untuk kelas 10-4. Oke, diperos buat kelas 10-4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11.1 media pembelajaran, kami akan membawakan tentang erupsi gunung api atau bisa dibilang letusan gunung api. Sebelum kita mulai media pembelajaran ini, perkenalkan nama saya Elisha Rahayu. Saya Hayamita Praja. Saya Nadira. Saya Kanaka. Saya Fatih. Kenapa sih erupsi gunung berapi ini termasuk letusan gunung api? Karena dia itu adalah salah satu teknis keluarnya material dalam gunung api. Nah, contohnya itu kayak lava, gas, dan material padat lainnya yang terjadi karena ada tekanan magma yang sangat kuat yang ada di seluruh bumi. Nah, jadi gunung api itu adalah salah satu manifestasi
erupsi. Selanjutnya ada penyebab dari letusan gunung berapi, yaitu adanya pergerakan dari lempeng Australia di bawah lempeng Eurasia yang bisa menghasilkan magma. Nah, selain itu ada dampak dari gunung Merapi ini adalah dari kesehatan, yaitu bisa mengganggu kesehatan pernapasan, mata, serta kulit. Selanjutnya ada dampak bagi lingkungan, yaitu bisa mencemari air dan atau udara dan memicu hujan asap. Selanjutnya dampaknya ada dua, negatif dan positif. Dampak negatif yang pertama, abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan. Yang kedua, merusak rumah, jalan, dan fasilitas umum. Yang ketiga, selanjutnya positif. Dampak positifnya yang pertama, dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, materialnya dapat dijadikan bahan bangunan. Yang ketiga, dapat dijadikan penelitian dari gunung berapi. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara proses pembuatan media pembelajaran pada kali ini. Kami menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti kertas, kardus, dan triplek kayu. Karena apa? Karena banyak sekali kertas yang sudah tidak digunakan, kami buat bubur kertas. Nah, ini adalah yang kami buat dari bahan kertas yang kami bentuk jadi bubur. Nah, kalau di tengah ini itu adalah salah satu bahan plastik non organik dari botol plastik aqua yang ukuran 600 ml. Nah, di sini ini kita menggunakan kardus sesuai ukuran botolnya. Nah, di sininya adalah gumpalan-gumpalan kertas. Mungkin tidak terlihat ya karena sudah tertutup kertas yang panjang atau karton, makanya bisa terjadi seperti ini. Jadi kami itu menggunakan bahan-bahan seadanya, atau bisa dibilang kita mendaur ulang kertas-kertas, daun, botol plastik sebagai media pembelajaran kali ini. Jadi kami akan melihat gimana sih cara gunung api atau gunung Merapi itu bisa meletus. Pertama, siapkan sabun cair, bisa pakai gunakan sabun cair, sunlight dan lain sebagainya. Masukkan. Terus yang kedua, masukkan pewarna makanan ke dalam sabun cair ini. Yang ketiga, kita perbandingan antara pewarna makanan dan sabun cair ini terhadap cuka 1:3 atau 1:4. Yang penting cukanya lebih banyak dibandingkan bahan sebelumnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai eksperimen ini, kita harus menggunakan soda kue atau baking soda. Masukkan ke dalam sini langsung ya teman-teman. Sudah ya teman-teman. Kita sambil menunggu nanti akan terjadinya reaksi kimia antara natrium karbonat dengan asam asetat atau soda kue terhadap asam cuka. Nah, setelah cairannya sudah jadi, kita akan memasukkan ke dalam lubang gunung Merapi ini ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu letusan atau erupsi gunung Merapi. Nah,
soda kue ini ada, kalau bahan kimianya atau nama kimia senyawanya itu adalah natrium karbonat. Natrium karbonat ini bisa mengembang. Nah, ditambah asam asetat ini yang memicu reaksi dari natrium karbonat ini. Makanya bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, masih meletus ya guru pemerhatinya. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelas 11.1. Yang pertama yang ibu tanyakan untuk alat peraganya yang mencolok di penglihatan ibu itu, kenapa di area-area gunung itu ada beberapa dinosaurus gitu ya? Ada dinosaurus, mungkin itu pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa gitu? Karena kan pasti ada alasannya tuh. Oke, alasannya itu pertama ya sebagai hiasan aja sebenarnya awalnya. Itu juga kita juga terinspirasi dari film Dino yang punah itu loh. Jadi makanya kita taruh dino-dino sini. Dan yang ketiga itu biar kayak lucu. Oke, mungkin masukan aja karena apa ya? Ini adalah alat peraga untuk pembelajaran. Mungkin sarannya kan di area gunung itu kalau dinosaurus mungkin sudah punah lah ya, gitu ya, kita sudah tahu bahwa tidak ada lagi kehidupan untuk dinosaurus. Nah, mungkin sarannya di area-area, kenapa di area-area gunung itu tidak kalian terap ada pohon atau ada rumah-rumah atau ada orang gitu kan, sehingga terlihat lebih real pada kenyataannya gitu. Oke. Kenapa kita tidak menambahkan rumah-rumah seperti apa yang Ibu sampaikan? Karena kami membuatnya agak cukup lama Bu untuk mengeringkan dari bubur kertas. Ini aja baru jadi kemarin. Jadi kita nggak sempat untuk bikin rumah-rumah atau apapun itu, dan kita menggunakan bahan seadanya untuk hiasan gunung gunung kita ini. Kalau misalnya ada waktu yang cukup agak lama, itu mungkin kita bisa membuat rumah atau pohon-pohon sebagainya. Ini karena kita tidak mempunyai waktu banyak saat membuat media pembelajaran ini. Bahan air dari gas menjadi cair, atau dikenal dengan istilah pengembunan. Proses kondensasi terjadi akibat perubahan tekanan dan suhu. Karena adanya proses kondensasi, air berkumpul menjadi awan hitam yang siap turun menjadi hujan ketika mencapai titik jenuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada proses presipitasi, yang dimana adalah proses turunnya hujan yang terjadi ketika awan sudah jenuh atau sudah mengandung banyak air, dan uap air yang ada di atas awan itu berubah menjadi titik-titik air, maka akan terjadi proses hujan yang akan turun langsung ke bumi. Selanjutnya ada infiltrasi. Sebagian air yang jatuh di permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir ada aliran permukaan atau runoff. Sebagian air hujan yang tidak meresap akan mengalir ke danau, laut, atau sungai, dan siklus pun berulang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis siklus air. Jenis-jenis siklus air sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Siklus pendek itu sendiri merupakan siklus air yang hanya terjadi di lautan. Prosesnya itu meliputi yang pertama ada penguapan atau evaporasi, yang dimana air laut menguap karena panasnya matahari. Terus yang kedua yaitu ada kondensasi, ketika uap air naik ke atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air yang nantinya akan turun sebagai hujan ke permukaan laut. Selanjutnya itu ada presipitasi, yang dimana proses turunnya hujan ke laut itu sendiri, dan proses itu terjadi secara berulang. Dan siklus ini tergolong menjadi siklus pendek karena tidak melibatkan proses pergerakan uap air oleh angin ke daratan. Dan juga siklus ini tidak melibatkan proses runoff atau
aliran di permukaan dan juga tidak melibatkan proses infiltrasi yang dimana air menyerap ke dalam tanah seperti proses siklus sedang dan juga siklus panjang. Lalu yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang merupakan siklus yang melibatkan daratan dan juga lautan, sebab uap air akan membentuk awan lalu tertiup oleh angin ke daratan sehingga daratan akan turun hujan. Nah, air hujannya ini tuh akan menjadi aliran permukaan. Selanjutnya adalah siklus panjang. Siklus panjang terjadi di daerah yang luas, terutama di daerah yang beriklim subtropis yang mengalami 4 musim. Siklus ini melibatkan proses yang lebih kompleks, termasuk pembentukan es atau salju dan gletser di pegunungan. Siklusnya pertama adalah uap air dari laut terbawa oleh angin menuju ke pegunungan. Karena suhu pegunungan dingin, maka uap air berubah menjadi es atau salju dan kemudian turun menjadi hujan es atau salju dan menjadi bagian dari siklus air yang sebelum kembali ke laut. Lalu ada manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama tuh bagi manusia. Manusia ini pasti sangat membutuhkan air karena untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga mengatur suhu tubuh. Lalu yang kedua itu bagi hewan. Hewan itu juga sangat membutuhkan air karena untuk bertahan hidup dan juga untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Lalu yang ketiga itu bagi tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan air untuk proses fotosintesis. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses di mana air berubah menjadi zat gula dan juga oksigen. Lalu menjadi oksigen melalui reaksi kimia yang mengandalkan cahaya matahari dan juga klorofil. Nah, reaksi kimianya ini yaitu Cl2 dengan H2O dengan cahaya matahari menghasilkan C6, H12O6 dengan O2. Selanjutnya yaitu cara menjaga siklus air agar tidak tercemar, yaitu yang pertama dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan, terutama pada aliran air seperti sungai maupun kali, itu dapat menyebabkan pencemaran air, penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem di dalam air, dan juga terjadinya banjir. Yang kedua, dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia seperti deterjen, minyak, oli, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan mengolah limbah rumah tangga dan limbah industri sebelum dibuang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelas 10-2. Penjelasannya cukup jelas. Namun masih bingung Ibu. Alat di depan ini tadi kamu hanya menjelaskan kan? Nah, alat di depan ini gunanya untuk apa? Gitu. Tadi kan ibu kira tuh kalian sambil menjelaskan sambil menunjukkan gitu. Ini terjadinya ini dari sini ke sini gitu. Mungkin kalau dengan melihat menjelaskan secara seperti itu saja, tidak langsung terjun ke alat peraganya, tidak tahu tuh itu ada apa aja tuh di situ. Ada awan. Iya, ini kan awan nih. Nah, ini di bawah ini kan ada ikan, ada air. Ini gunanya buat apa? Lalu ini panah ini ke sini, itu maksudnya apa? Gitu kan? Mungkin Ibu ingin meminta menjelaskan mengenai bagaimana kalian tunjukkan dengan alat peraga itu proses dari tadi ada apa? Prosesnya ada apa aja? Ada evaporasi ya, ada itu di depan, ada transpirasi, kondensasi, presipitasi. Nah, itu yang ada di alat peraga ini nih. Untuk evaporasi apa saja langkah-langkahnya? Bisa dijelaskan, Bang? Silakan.
untuk tahapan siklus air, jadi tahapan proses siklus air itu ada beberapa tahapan. Pertama itu penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, sama runoff. Untuk yang pertama kan penguapan. Penguapan itu ada 3 macam. Yang pertama itu evaporasi, transpirasi, sama satu lagi itu evapotranspirasi. Untuk evaporasi itu penguapannya dari permukaan bumi. Contohnya biasanya berasal dari air sungai, air laut, sama air danau. Dan itu prosesnya secara langsung melalui penyinaran dan pemanasan dari matahari. Untuk transpirasi itu melalui penguapan melalui tubuh makhluk hidup, melalui aktivitas metabolisme organisme. Contohnya dari tumbuhan yang keluarnya air dari tumbuhan, terutama pada stomata pada daun. Yang terakhir itu evapotranspirasi, gabungan dari penguapan evaporasi sama transpirasi. Untuk tahapan selanjutnya itu ada kondensasi. Kondensasi itu perubahan air dari gas menjadi cair, atau yang biasa disebut itu pengembunan. Jadi dari penguapan jadi kondensasi. Oke, mungkin cukup ya. Nah, Ibu minta tolong jelasin, itu kan tadi ada rusak ya. Nah, itu dia konsepnya. Apakah dia sangat berpengaruh? Lalu di sini ada apa nih? Ada pohon, gitu kan? Ada ikan, di sini ada gunung. Dia fungsinya untuk siklus air itu, ya kenapa ada gunung ini? Karena siklus air ini membutuhkan apa? Gunung ini berpengaruh untuk tahapan ini, gitu. Di situ ada gunung, ada apalagi awan, ya kan? Gitu kan? Ada apa nih? Air terjun. Nih, air terjun. Ya, coba dijelaskan satu-satu untuk konsep yang ada di situ, berpengaruhnya untuk siklus air itu seperti apa? Kalau tanaman ini itu berfungsi sebagai di proses penguapan, terutama di transpirasi, karena transpirasi itu kan penguapan air dari tumbuhan, contoh dari tumbuh-tumbuhan. Terus kalau gunung itu di bagian presipitasi. Kalau di gunung ini ada 2, presipitasi sama infiltrasi. Kalau di bagian presipitasi itu kan bagian hujan. Hujan itu tidak hanya menurunkan air, tapi bisa juga es sama salju. Jadi sini contoh ini cerita di saljunya gitu. Terus kalau ini di bagian, bagian infiltrasinya, daerah pegunungan kan biasanya banyak sumber-sumber air. Kemudian fungsi gunung itu seperti yang saya jelaskan tadi, kan ada jenis-jenis siklus air. Yang ketiga itu siklus panjang. Siklus panjang itu kan uap air dari laut terbawa oleh angin menuju ke pegunungan. Jadi ke pegunungan itu sini untuk memperjelas bahwa air laut itu menuju ke pegunungan, kemudian turun menjadi hujan es atau salju, seperti itu. Kemudian di sini rusak. Dibilang tadi sama Naura, seperti transpirasi itu kan penguapan yang dari metabolisme tubuh kan atau ini. Jadi rusa juga kan termasuk makhluk hidup. Jadi bisa untuk berkontribusi dalam siklus air, seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Yes, terima kasih. Ya, saya mau tanya nih, ini kan membahas tentang siklus air atau siklus hujan ya. Nah, yang kita ketahui kan hujan itu sekarang kan makin lama kayak makin nggak pada musimnya ya, kayak makin maju tuh. Ya. Nah, saya mau nanya nih, apa sih yang menjadi faktor penghambat atau cepatnya hujan di suatu wilayah? Kan kadang-kadang ada wilayah itu yang panas banget, sedangkan panas itu kan bikin hujan, tapi itu panas terus tuh nggak hujan-hujan. Itu kira-kira ada faktor penghambatnya itu apa itu?
berikan kami waktu 1-2 menit untuk berdiskusi, Pak. Menjawab pertanyaan Pak. Jadi permukaan bumi itu selalu terjadi penguapan, tidak ada hari tanpa penguapan Pak. Tapi tergantung pada tiupan anginnya. Jadi angin itu membawa awan yang mengambil air hujan itu kemana gitu. Dan hujan itu juga lebih sering jatuhnya itu di daerah dataran tinggi seperti pegunungan maupun bukit. Jadi kesimpulannya tergantung pada tiupan angin. Ya, bagus ya. Berarti tergantung dari tiupan angin ya. Kayak misalnya di wilayah sini misalnya panas, tahu-tahu tapi hujan itu di daerah Bogor. Jadi Bogor itu hujan airnya ngalir ke sini lagi, gitu ya. Ya satu lagi ya, pertanyaannya. Ya. Nah, apa tanggapan dari kalian tentang Mbak Rara, si pawang hujan Mandalika? Kalian itu udah tahu nih siklus hujan yang sesungguhnya. Kenapa orang-orang yang pintar itu justru manggil Mbak Rara buat ngatur hujan, padahal kalian tahu itu. Nah, bagaimana? Izin menjawab Pak, mungkin beberapa orang yang memanggil Mbak Rara untuk menurunkan hujan itu adalah orang-orang yang mungkin percaya terhadap hal-hal mistis gitu. Jadi mungkin hidupnya masih di zaman-zaman yang memang masih bermain ya seperti hal-hal mistis lah Pak. Makanya percaya bahwa hujan itu bisa diturunkan oleh yang hijau. Ya, kasih ya. Berarti kedepannya kalau misalnya kalian ada di posisi mereka atau di posisi orang-orang penting pengen jadi event, perlu nggak manggil Mbak Rara? Nggak perlu ya. Sudah. Temennya ada yang mau nanya? Kayaknya si siapa nih? Lang mau nanya. Oh ya. Kami dari kelompok 11 izin bertanya mengenai tadi yang dijelasin siklus air atau hujan. Oke, saya akan menanyakan di dalam konteks perubahan iklim. Jelaskan secara rinci bagaimana peningkatan suhu bisa mempengaruhi tahapan-tahapan pada proses pembuatan siklus air yang tadi sudah dijelaskan, seperti kayak penguapan, pembentukan awan, dan curah hujan. Sudah cukup. Ayo kita mulai. Ya. 3, 2, 1. Ya. Soal pertama, 50.000. Ini yang 50.000. Soal pertama menang dapat hadiah 50.000 langsung. Soalnya di depan ya guys. Soalnya di depan. Tunggu, jangan diklik dulu. Ya. Waduh, rata-rata menjawab merpati bisa terbang. Siapa yang menang nih? Sudah dijawab ya?
Oke, silakan di siapakah yang memperoleh 50.000 pertama? Next. Kita lihat yang paling pertama. Yang paling cepat ya, next. Woi, Daniel, tunggu dulu. Daniel, selamat mendapat 50.000. Daniel, selamat mendapat 50.000 rupiah. Lumayan buat beli. Selamat dulu, Daniel. Siap, selamat juga next ya. Jangan. Oke, cepat-cepatan jawab ya. Jadi jangan. Jawabnya cepat-cepatan ya guys. Ini adalah game sahur untuk seru-seruan. Ya. Ayo, 3, 2, 1. Waktunya hanya sebentar. 3, 2, 1, selesai. Ayo. Oke, Daniel masih memimpin. Skornya 1.250 disusul Indri, Rama Sultan Bimong 11-3. Dan satu lagi ya, Tambun. Oh, Homi Balita. Oke, next. Ya. Sampai jauh pertama ini. Ayo, kelas 10 ada yang masuk nih Pak. Apa yang sudah datang tapi tidak pernah tiba? Kita lihat siapa yang bisa mengalahkan Daniel. Masih banyak pertanyaan, masih banyak. Tenang aja. Ini hanya baru pertanyaan 6 dari 30. Iya, betul. Jawabannya adalah Asia. Oke, Bimo masuk lagi yang ke top 5 Bimo. Daniel makin sulit kayaknya dikejar Daniel. Daniel cek jawabannya adalah Finlandia, negara yang berada di Eropa bagian utara. Daniel harus turun dia di pertanyaan ke-7. Lanjut. Ya. Nah, geografinya. Oleh Nawang Bali. Ada yang bisa Bali. Ya Tuhan. Jangan masalah orang lagi. Ngaku aja. Ya, Nusa Tenggara Timur.
Ya. Dekat dengan Bimo. Woi Daniel. Naik lagi. Pelan-pelan Mas Daniel. Lanjut. 9. Ini ada tadi disebut ini. Iya betul, ring of fire. Ya. Apakah di Indonesia ada ring of fire? Ada. Banyak di Indonesia. Oke, lanjut lagi. Oke, Bimo naik lagi Bimo. Top 5-nya Bimo teman-teman, Daniel, Inggi, dan Reza. Ya, lanjut. Ayo kelas 10-nya nih, mana nih kelas 10-nya nih? Mana dulu kan? Ada Jawa Tengah. Ada Jawa Tengah. Ada Jawa Ganteng dong. Tampungan padanya samping-sampingan tuh. Jawaban. Ya kita aja. Ke-12 katanya. Nah, ini ya. Lihat jawabannya adalah besi. Besi. Kita lihat bagaimana. Elisa main. Siapa tadi yang turun ya? Reza tadi. Reza masuk turun. Tampungan 7.183 yang memimpin. Ayo semangat yang lain, masih ada sekitar 17 pertanyaan lagi. Nah kan, ini busis yang ada. Penguapan zat cair menjadi gas. Ya. Oke, Bimo nyari tipis banget sama Daniel, cuma beda 4 poin doang. Cuma beda 4 poin doang. Ini ya. Nah, 7.526 dan 7.522. Beda 4 poin. Ya, lanjut. Yang kelas 10-nya pasti bisa. Bismillah. Buru-buru ya, jadi kelihatannya sama dua orang bersama ya. Oke, jaraknya sudah mulai menjauh sedikit-sedikit Bimo nih. Oke, lanjut. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda kecil berapa 4, 3, 2, 1. Ada yang jawab. Teleskop. Oke, Bimo masih menjauh dari Daniel. Tampungan ada Yudi dan juga Zahra sekarang masuk ke top 5 dengan poin 8.672. Ya, lanjut lagi. Wah, udah setengah jalan nih. Apa ya? Beku.
Baru tadi dibahas. Asal pencet. Ada ini pemilihan berarti. Oh. Sementara ini ada panas Pak, Mas Pung ini luar Daniel posisi 5 tanggungan keluar dari topar tanggungan. Yuk lanjut lagi. Gimana ini ditempatkan nih? Ini soalnya ada. Oh, mau yang lagi. Ada siapa yang naik juga? Oke, ada Kakak Reza naik masuk lagi dia ke top 5 nih. Ya lanjut lagi ke 18. Lagu Indonesia Pusaka diciptakan oleh yang menciptakan Indonesia Raya siapa? Siapa naik dia ke posisi pertama dan ini masuk lagi di namanya. Ya, lanjut lagi. Negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional di Asia Tenggara. Ini Malaysia, karena dia salah satu jajahan dari Inggris lama menjajah Malaysia. Ya. Koreksi saya kalau saya salah Pak Hamdan. Oke, siapa masih bertahan? Indi naik dia ke posisi 3 dan Zahra sekarang Zahra masuk di posisi kelima, Reza 4. Di mana? Sama siapa? Siapa? Ya, ayo lagi ya. 1, aja. Nah, ini. Ada yang jawab antropologi di bawah. Ya, antropologi yang mempelajari budaya masyarakat. Antropologi dan sosiologi kurang lebih sama nggak Pak Haji? Kurang lebih sama tetapi berbeda, gitu ya. Antara sosiologi dan antropologi. Ya, lanjut. Oh, ini naik dia. Ya, lapisan bumi yang paling luar disebut lapisan bumi ini bukan lapisan udara. 30 soal. Oke, lanjut lagi. Oke, masih memimpin. Ya, lanjut. Nah, ini baru. Apa jawabannya? Ozosfer. Untuk menjelaskan yang diberikan India, Reza menyalip siapa? Reza mana sih Reza? Reza. Oke, yuk lanjut.
Dari bentukan yang sudah melontarkan prajurit. Oh, bahaya ini. Bahaya. Tapi masih bisa disaring dia nih. Oke, Reza masih bertahan. Iya. Masih bertengger dia di posisi 1. Lanjut ke 26. Belum ada perubahan, masih bertahan. Lanjut. Soal ke-27, sedikit lagi menuju kemenangan. Detik-detik